Untuk para ojol-ojol, terutama pemain GoSend dan juga GoFood di pasca Lebaran ini, terutama pemain yang nama pemain slot itu pemain yang tarifnya ditentukan berapa dan potongannya berapa gedenya. Dan juga untuk GoFood di Lebaran ini, yang mana para ojol-ojol banyak yang pulang kampung dan sedikit, dan yang mesan GoFood kadang-kadang kecewa, selalu banyak yang ngebatalin, ya mungkin jaraknya jauh, sampai-sampai ke restoran sampai 4 kilo 5 kilo, dan dia kesal nggak dapat ojol-ojol, lalu dapat ojol yang beneran yang mau ngambil orderan dengan sepenuh hati dan tulus, malah ojol ini yang dilaporin. Nggak tahu ya, dia kesal sama ojol-ojol sebelumnya, tapi ojol-ojol yang benar-benar ngantar makanan ini yang jadi korban. Ojol-ojol ini yang disuspend, ojol-ojol ini yang rezekinya ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun dimanapun dari Sabang sampai Merauke ataupun di luar negeri yang melihat video ini, yang bisa berbahasa Indonesia atau yang ada subtitlenya berbahasa Inggris di bawah ya, yang mengklik subtitlenya. Buat para ojol-ojol ya ini kita akan bahas lagi masalah ojol-ojol karena channelnya tentang ojol-ojol, tentang realita, sharing, dan kenyataan ojol-ojol saat ini di jalanan. Ya, dan ini fakta-fakta yang kita temukan baik di media sosial, di lapangan, ataupun mereka nge-share pengalaman dan yang mereka alami. Dan ini akan kita jadikan pencerahan, akan kita jadikan perbandingan hidup, akan kita perbandingan pembelajaran khususnya untuk bagi para ojol. Seperti yang kemarin terjadi di daerah Pesanggerahan ya, di Ulu Jami ya, Jalan Kampung Baru. Yaitu ulah dari ini pengembalian barang dari ojol kurir si Oren. Yang mana Oren ini sangat berbahaya, bila nggak dilakuin ojolnya disuspend, ojolnya nggak ujungnya di PM. Dia mau nggak mau para ojol-ojolnya harus patuh untuk melakukan semua barang-barang dan SOP-nya, termasuk pengembalian barang. Dan kala ini dan suasana ini adalah suasana Lebaran, banyak para hub ataupun tempat dropshipnya itu tutup, tempat pengembalian barang dari paket para ojol-ojol itu tutup. Tapi nyatanya ada yang satu kebuka. Apa dipaksa buka atau emang sengaja dibuka, atau mungkin dari operatornya sengaja ngebukain. Nah, begitu satu-satunya ini dibuka, para ojol-ojol membludak mendatangi daerah sana untuk mengembalikan. Hingga para pemilik sellernya ini hubnya ini, atau mungkin dropshipnya ini, tempat paketnya ini, kalau bahkan kebingungan. Yang datang ojol-ojolnya ratusan, ribuan, bahkan mengular sampai 2 kilo 3 kilo itu ojol semua itu. Sampai kepolisian turun tangan, sampai masuk berita. Salah satunya beritanya ya di Indosiar nih, lihat di fotonya nih. Nama ojolnya adalah Jokowi alias Joko Widodo. Antrean kurir membludak di agen mitra toko daring usai Lebaran, polisi turun tangan. Ini tayangan dari Fokus Indosiar. Ini ya ojol Oren ya, namanya Joko Widodo. Pak Jokowi sekarang jadi ojol ya. Tapi bukan Jokowi mantan presiden ya, tapi ini namanya kita sama. Oke, kita singkirkan dulu masalah Jokowi yang jadi ojol-ojol, jadi paket si Oren. Ini kita akan bahas lagi ojol GoSend yang potongannya Allahu Akbar sangat besar sekali dan tujuannya sangat jauh sekali. Ini dari Gojek driver Jabodetabek, dari Hernando Angga, dari Bandara Pondok Cabe ke Taman Sari, itu daerah ini ya, Mangga Besar ya. Ya pakai slot GoSend. Lihat, ongkosnya 72.000, potongnya 35.000. Dari Taman Sari, dari Pondok Cabe ke Taman Sari itu ojol paket cuma dihargai 37.000. Ya. Nah, dibilang apa? Kata Nur, laporin ke penguasa. Nah, nih. Ya, tuh jaraknya lihat tuh ya, jalur Oren dari selatan ke utara ya, dari Pondok Cabe yang masuk daerah Tangsel itu ke arah hampir ke Mangga Besar. Itu potongannya 35.000 karena yang GoSend ini dia menggunakan tunai. Ya.
Ngantarnya ke Gang Sayur, ke Agungan Taman Sari. Ya, Taman Sari itu Mangga Besar. Ya paketnya itu cuma kecil, HP dan aksesoris. Cuman potongannya gede, men. Ya, Gojek mengambil hampir setengah bang, sekitar 45% ini. Karena 35 tambah 35 70, ini tambahnya 72, berarti 37.000, 37.500. Ojolnya dapat setengah doang. Bagaimana ini? Ya, bahkan ada komentar-komentar seperti ini nih dari Hasyim Adnan. Anjir, biasanya nggak gitu argonya, dan potongnya juga gede, itu seharusnya 80k ke atas bersih, belum potongan. Ada yang bilang seharusnya 70. Ya ini kalau potongnya 7.000 itu 14.000, ya 14.000 ya minimal 60.000 lah kalau lagi manusiawi, ya 60.000 kasih ke ojolnya. Ini ojol cuma dapat 37, men. Ya, ini berapa kilo? Potongnya gede, jangan-jangan sebagian pakai GoPay. 30 kilo itu, coba hitung aja bang. Itu promo yang dibebani ke driver. Gila potongannya. Buset, potongan sama tarif banget parah. Terus dia bilang apa? Laporin ke penguasa. Tuh, lihat argonya, men. Ya, orang bayar cash. Menurut my bro, gimana nih my bro tentang potongan ojol yang hampir setengah ini? Ini karena mungkin dia main slot gosen ya, karena terpaksa, karena lebaran susah, sampai berjam-jam dari pagi sampai siang, nol zong semua diaktifin. Bahkan sore itu kalau yang otomatis yang nggak bisa ditutup, masuknya jarak jauh-jauh dengan iming-iming bonus, tapi wajib diambil. Ya bonusnya 250 ya, sampai tanggal 6 katanya. Tapi banyak juga ya ojolnya mengabaikan. Banyak performa hancur, rating hancur sampai 10%, sampai 15% semuanya. Tapi mau gimana lagi? Karena orang butuh duit, bukan butuh performa, bukan butuh rating. Karena pengambilan jauh-jauh. Pengambilan itu sampai 5 kilo, ada 3 kilo itu kita butuh bensin. Ya ngambilnya nggak jauh, nggak deket. Bahkan untuk yang GoFood, tidak sedikit para ojol-ojol yang jadi korban GoFood. Belanjanya tunai, nyampe sana ditelepon orangnya nggak ada. Itu kan apakah itu barisan ojol-ojol sakit hati melihat teman ojol-ojolnya lagi on beat, lalu dikerjain belanja makanan di harga 500, 600, tapi orangnya nggak ada. Awalnya digarcep dia, di chat ada, berarti pikiran positif nih, berarti orangnya ada. Tapi setelah itu telepon nggak bisa, atau mungkin HP dimatiin, begitu ojolnya mau jalan. Tidak sedikit yang menderita gara-gara itu. Demi ongkos pengantaran 10.000, 8.800, tapi ojol kehilang duit 200.000, 300.000. Walaupun terpaksa si ojol tuh makan enak, dia sendiri ataupun mau keluarga ataupun sama yang lain. Tapi makan enak tuh bukan keinginan si ojol ini. Otomatis ojol-ojol duitnya saldonya defisit, minus. Karena sistemnya GoPay, GoBis. Di saldo kita diserap dulu. Saldo minus. Si ojol-ojol nggak bisa jalan, otomatis harus ngelunasin dulu. Atau harus membayar dulu saldo yang minus. Dan untuk GoFood pun ada korban GoFood yang mana mungkin yang order ataupun yang konsumen ini yang order food itu merasa tidak senang karena telah banyak di cancel sama ojol-ojolnya. Begitu dapat ojol yang terakhir, ojol yang ini salahin dan dilaporin hingga ojol ini disuspend. Mungkin bisa-bisa ojolnya juga ditutup rezekinya. Seperti ini. Ya ini dari Gojek driver Jabodetabek, namanya Indra Gumilar Pratama. Korban GoFood. Kenapa nggak cross check dulu sih? Baik pihak Gojek, kantor atau customer, gua ini driver keberapa? Ya nih, ini orangnya nih, Stepan. Kok terlambat banget ya? Ya ini siang-siang nih PM ya. Kalau AM malam. Loh saya lambat langsung order kak. Kakak harusnya lihat berapa driver yang nolak kak. Tiba-tiba bikin laporan terlambat. Kalau akun saya disuspend, nyari duitnya gimana? Tolong dipikir tega banget. Cek dulu nggak? Teliti nggak? Terima kasih pun nggak? Tolong dicek customer service Gojek. Berapa kali kakak ini ditolak driver? Akun saya disuspend kak, tolong cabut laporannya. Tapi dia nggak baca centang 1. Dia langsung disuspend. Status sanksi, akun dan sanksi. Itu peringatan dia tanggal 4 April. Terlambat menjemput atau melakukan pengantaran. Menjemput atau pelanggan dan melakukan pengantaran. Tuh. Ojolnya kena suspend. Lo bayangin. Ya, ojol-ojol nolak karena jarak jauh. Ada ojol yang ikhlas, tapi malah ojol itu yang jadi tumbal. Ya, itu sama aja lu mematikan rezeki orang.
tidak ada ucapan terima kasih, terus bilang lambat tapi nggak lihat berapa ojol yang ngensel lu, terus dilaporin ojol terakhir ini. Jadi dia jadi tumbal, rezeki dia ketutup gara-gara lu seenaknya tinggal makan, lu tinggal bayar, ya kan? Tapi si ojolnya gimana? Ada mungkin orang yang harus dia hidupin, tapi gara-gara lu jadi suspek seperti ini, lu nutup rezekinya. Maka sekarang tuh ojol ini dianggap manusia apa kagak? Ojol ini manusiawi atau kagak? Itu aja. Ya, korban gosen, korban GoFood di pasca lebaran ini. Apa yang mungkin Anda pikirkan, tolong tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojol.